Halo semuanya, perkenalkan saya Isma Rohati Soleha. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kondensasi aldol dan Cannizzaro. Yang pertama yaitu kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol ini pertama kali diamati oleh Charles Adolph Wurtz pada tahun 1872. Wurtz ini menemukan campuran dari benzaldehid dan asam asetat yang akan menghasilkan produk berupa aldol. Kemudian pada tahun 1903, Emil Fischer mengembangkan kondensasi aldol dengan menggunakan basa kuat sebagai katalis. Kondensasi aldol merupakan reaksi yang terjadi antara ion enolat dengan senyawa aldehid atau keton yang akan membentuk beta hidroksialdehid atau beta hidroksiketon dan akan dilanjutkan dengan dehidrasi sehingga produk yang terbentuk adalah senyawa alfa beta tak jenuh. Tahapan dari kondensasi aldol ini yang pertama yaitu deprotonasi untuk basa atau protonasi untuk asam. Yang kedua, pembentukan ion enolat atau enol. Yang ketiga, kondensasi atau penggabungan dua senyawa. Dan yang terakhir adalah dehidrasi atau pelepasan H2O. Nah, syarat terjadinya kondensasi aldol ini yaitu yang pertama harus mempunyai gugus karbonil, yang kedua terdapat H-alfa, dan yang terakhir adanya katalis asam atau basa kuat. Kondensasi aldol terbagi menjadi 3 jenis, yaitu aldol biasa, aldol silang, dan aldol intramolekul. Namun, di sini saya akan memberikan salah satu contoh mengenai aldol biasa. Salah satu contoh mekanisme kondensasi aldol biasa yaitu senyawa 4-metilheksanal dengan direaksikan menggunakan katalis basa kuat. Nah, pada kondensasi aldol biasa ini, ion enolat yang terbentuk akan direaksikan dengan senyawa itu sendiri. Di sini kan ada senyawa 4-metilheksanal yang akan dideprotonasi oleh katalis basa kuat. Maka OH- akan mengambil H-alfa dan ikatan H-alfa akan terputus. Sehingga di sini akan terbentuk ion enolat. Tahapan kedua yaitu pembentukan ion enolat disertai dengan kondensasi atau penggabungan dua senyawa. Nah, C-karbanion ini bersifat nukleofilik yang akan menyerang C-karbonil yang bersifat elektrofilik, sehingga ikatan rangkap O akan diberikan ke O, dan di sini O akan menjadi negatif. Maka kedua senyawa ini akan tergabung menjadi satu senyawa besar dan akan terbentuk senyawa baru. Namun O di sini bersifat tidak stabil, maka untuk menstabilkannya yaitu dengan cara protonasi atau pengambilan H+ dari H2O, kemudian ikatan H akan terputus. Setelah O stabil, maka senyawa tersebut dinamakan sebagai aldol karena terdapat senyawa aldehid dan senyawa alkohol. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dehidrasi atau pelepasan H2O, yang dimana OH- akan mendeprotonasi H-alfa yang kemudian sehingga karbon menjadi tidak stabil, dan untuk menstabilkannya maka ikatan H-alfa akan diberikan ke ikatan C sehingga C akan menjadi rangkap dan ikatan OH akan terputus. Maka produk akhirnya yaitu senyawa alfa beta tak jenuh dengan produk samping H2O dan OH-. Selanjutnya yaitu kondensasi Cannizzaro. Kondensasi Cannizzaro ini ditemukan oleh Stanislaw Cannizzaro. Dia dikenal sebagai penemunya reaksi Cannizzaro karena sebuah reaksi kimia yang melibatkan disproporsionasi aldehid tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Nah, kondensasi Cannizzaro ini mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Syarat terjadinya kondensasi Cannizzaro ini yang pertama yaitu senyawa yang tidak mempunyai H-alfa, yang kedua menggunakan katalis basa kuat. Kemudian tahapan mekanisme kondensasi Cannizzaro yang pertama itu deprotonasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga protonasi, dan yang terakhir protonasi dengan H2O. Berikut mekanismenya. Nah, salah satu contoh mekanisme kondensasi Cannizzaro adalah senyawa 4-metoksi benzaldehid dengan menggunakan katalis basa kuat. Nah, di sini terdapat 4-metoksi benzaldehid yang dimana OH akan menyerang C-karbonil sehingga ikatan rangkap O akan diberikan ke O sehingga O di sini akan menjadi min dan OH akan berikatan dengan C. Nah, kemudian untuk menstabilkan si O min maka elektron akan diberikan ke O sehingga C akan kelebihan elektron dan kemudian akan memutus ikatan H. Dan H akan menyerang C-karbonil pada senyawa 4-metoksi benzaldehid dan ikatan rangkap O akan
terdesak sehingga akan terputus. Dan H yang di sini akan berikatan pada senyawa 4-metoksibenzaldehid ini. Nah, kemudian untuk menstabilkan omin, maka O akan mengambil H, kemudian ikatan H akan terputus, sehingga senyawa yang di sini akan menjadi senyawa 4-metoksifenol. Kemudian untuk membentuk asam karboksilat, maka di sini kan terdapat omin. Nah, omin ini akan mengambil H dari H2O yang kemudian ikatan H akan diberikan ke OH. Sehingga produk akhirnya yaitu terdapat senyawa asam karboksilat dan alkohol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dengan penyampaian yang saya berikan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah kondensasi aldol dan kanizaro. Terima kasih.